Mari kita membaca dan merenungkan teks firman Tuhan hari ini dari surat Filipi pasal yang keempat. Surat Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Kalau sudah dapat, saya akan membaca Filipi 4 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, istilah bersukacitalah dalam teks ini, dalam surat Filipi diulang-ulang oleh Rasul Paulus. Paling tidak ada 16 kali dia ulangi istilah ini. Dalam kondisi dia sedang terpenjara. Dalam kondisi terpenjara, mengalami keadaan yang sulit, perlakuan yang tidak adil, dimasukkan ke dalam penjara tanpa mendapati kejahatan sesungguhnya yang dia perbuat. Dia harus mengalami keadaan itu, tetapi di dalam penjara justru dia mengatakan bersukacitalah, bersukacitalah. Kalau kita lihat fakta dalam kehidupan sosial masyarakat kita tiap-tiap hari, kita mendapati bahwa orang bersukacita, nampak bersukacita, keadaan yang bersukacita itu umumnya dalam keadaan-keadaan yang baik, keadaan-keadaan yang nyaman, kemudian mengalami kesuksesan, mengalami keberhasilan, mengalami keberuntungan, maka kemudian ada sukacita. Karena itu, apa yang sedang dialami oleh dunia ternyata tidak sepenuhnya dikatakan oleh Alkitab harus seperti itu. Dalam teks yang kita baca, dalam satu surat Filipi, pada waktu dia tulis surat ini kepada jemaat Tuhan Filipi, kondisi dia sendiri itu dalam keadaan tidak baik, sedang terpenjara. Tetapi ternyata ini menunjukkan bahwa sukacita, kalau kita lihat dalam teks ini, ayat yang keempat dikatakan bersukacitalah senantiasa. Artinya ialah bahwa sukacita itu tidak boleh dibatasi atau diukur hanya dalam keadaan-keadaan secara lahiriah saja, hanya pada ruang tertentu saja, hanya pada situasi kondisi tertentu saja, tetapi dalam segala waktu, dalam segala keadaan harus bersukacita. Dan ini yang sulit. Tetapi mari kita merenungkan dalam teks ini, kita akan melihat arti bersukacita, mengapa harus bersukacita dan bagaimana bersukacita untuk bersukacita. Yang pertama kita lihat arti bersukacita dalam teks ini. Istilah bersukacita dalam teks ini punya arti yang umumnya kita tahu, sukacita, senang atau bergembira. Tetapi makna yang terdalam dalam teks ini, dalam istilah ini, sukacita itu ialah satu keadaan yang meluap, melebihi, sudah penuh, tetapi tumpah, meluap. Artinya ialah bahwa sukacita yang dimaksud sini tidak sekedar satu sukacita biasa, tetapi satu sukacita yang meluap keluar, yang kemudian dapat dilihat oleh semua orang. Kondisi di dalam hati itu penuh. Sukacita ini begitu penuh, berlimpah, meluap keluar, lalu terekspresi dan dapat dilihat oleh semua orang yang ada dengan orang itu. Ini arti yang sesungguhnya dari istilah sukacita dalam teks ini. Dan karena ditulis dalam tensisnya itu ialah sekarang bersukacita, kemudian harus aktif bersukacita,
dan dalam bentuk perintah, suatu perintah diperintahkan oleh Tuhan, lalu kemudian sekarang harus bersukacita, maka sekarang ini dalam kondisi apapun juga, apakah sedang mengalami kesulitan, masalah keuangan, orang sedang mengalami sakit penyakit, orang sedang mengalami kelemahan, dia sedang mengalami pergumulan yang banyak, tapi ayat ini, teks ini berbicara sekarang bersukacita. Saya kalau kita harus coba menyatukan dengan situasi kita sekarang ini. Orang lagi bergumul berpikir tentang kesehatan dia. Orang sedang bergumul tentang pekerjaan. Orang sedang bergumul tentang keuangan. Lalu ayat ini katakan, sekarang ini harus bersukacita. Nampaknya tidak masuk di akal. Susah untuk bisa diterima. Tetapi ini arti dari ayat ini yaitu bersukacita. Sekarang bersukacita. Dan suatu keharusan untuk bersukacita. Sekarang kondisi saya seperti apa, dalam keadaan apa, dalam situasi kondisi apa, saya harus bersukacita. Karena itu Rasul Paulus sedang ada dalam penjara, terpenjara, tetapi kemudian dia katakan bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Tiap orang mengalami situasi yang berbeda tiap-tiap hari. Tantangan pergumulan hidup itu terus datang, dan terus datang. Tetapi sekarang ini harus bersukacita. Tentu ini jadi tantangan yang luar biasa. Karena arti istilah ini, sekarang harus bersukacita. Kita tidak diberikan opsi yang lain. Orang dalam keadaan yang bergumul, seberapa berat-beratnya pergumulan itu dikatakan, sekarang bersukacita. Di tengah-tengah kedukaan pun, orang Kristen dia bisa bersukacita. Ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, tetapi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, berbicara tentang sukacita, bersukacita, itu berbicara tentang satu ciri khas dari orang Kristen, orang percaya, umat Allah, baik secara pribadi, perorangan maupun gereja. Ini menjadi satu ciri khas yang selalu ada dalam kehidupan orang percaya, bersukacita. Sepanjang sejarah gereja juga mengalami pergumulan-pergumulan. Orang Kristen mengalami tantangan, pergumulan-pergumulan, tetapi selalu ada dalam sukacita. Dan ini menunjukkan kualitas dari kehidupan kekristenan itu sendiri. Jadi tidak semata-mata suatu keadaan perasaan hati, tetapi ini bicara tentang kualitas. Orang yang bersukacita dalam semua keadaan, apa yang sedang dialami sekarang ini tetapi dia bisa bersukacita, itu menunjukkan kualitas. Mengapa kualitas? Karena sukacita ini salah satu aspek dari buah roh, dari buah roh dengan 9 aspek itu. Salah satunya adalah sukacita. Maka sukacita ini tidak bisa dibuat mencitrakan diri saya sedang senang, saya sedang gembira, tetapi ini pekerjaan Roh Kudus dalam hati seseorang yang kemudian mengalirkan keluar, meluap keluar, membuat sukacita itu ada. Karena itu ini menjadi kualitas antara sukacita yang keluar dan Roh Kudus dalam dirinya yang menghasilkan buah roh, yang salah satu aspeknya itu adalah sukacita, bersukacita. Jadi saya baca teks ini, saya merenungkan teks ini, ternyata bahwa memang kualitas, ciri dan kualitas hidup orang Kristen, salah satu yang nampak itu adalah sukacita ini. Ketika dunia, keadaan sekitar kita sedang bergumul dengan segala sesuatu, terbawa dengan semua situasi yang ada, tapi orang Kristen dia bisa bersukacita dalam keadaan itu. Ini kualitas, ciri khas orang Kristen, tetapi menunjukkan kualitas karena Roh Kudus ada dalam dia, dan Roh Kudus itu yang berkarya dalam dia, lalu kemudian menghasilkan buah roh. Salah satu aspek dari buah roh itu adalah sukacita. Ini arti dari istilah kata sukacita dalam teks ini. Yang kedua,
kita merenungkan yang kedua, mengapa bersukacita? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam satu penelitian, para ahli menemukan bahwa kalau seseorang itu gampang sekali untuk marah, orang itu cemas, lalu takut dan tertekan, mengalami tekanan secara batin dalam hidupnya, maka otaknya itu segera mengeluarkan zat yang disebut noradrenalin, yaitu hormon yang sangat beracun yang dapat membuatnya mudah sakit dan cepat tua. Jadi ternyata kalau orang cepat sekali marah, orang itu mengalami tekanan, cemas, khawatir dalam hidup dia, maka kemudian noradrenalin ini akan keluar, lalu kemudian membuat dia itu lemas dan kemudian cepat tua. Kan memang gitu ya, kalau kita lihat orang terus bergumul, hidupnya mengalami tekanan, berat terus, lama-lama kita akan lihat bahwa secara fisik, penampakan secara fisiknya itu menjadi tidak lagi normal atau tidak dalam keadaan yang baik. Karena itu, mereka katakan bahwa sebaliknya, jika seseorang menghadapi segala sesuatu dengan sikap positif, otaknya akan mengeluarkan hormon beta-endorfin. Beta-endorfin ini memperkuat imun tubuh, menjaga sel otak tetap muda, melawan penuaan, kemudian menurunkan agresivitas dalam hubungannya dengan sesama, meningkatkan semangat, daya tahan, dan kreativitas diri. Jadi kalau orang mengalami pergumulan hidup, kemudian dia lihat secara positif, dia mengalami tenang, damai dalam keadaan seperti itu, maka imun tubuhnya itu juga akan kuat. Dan ini memang fakta, ini penelitian secara ilmiah. Dan Alkitab berbicara bahwa kalau kita baca di dalam Amsal pasal 17 ayat 22, dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira itu obat. Semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Jadi punya kaitan antara penelitian secara ilmiah, kemudian Alkitab berbicara seperti itu, dan ini klop, sama. Orang senang, orang gembira, orang bersukacita, secara medis, secara jasmani dia mengalami segar, sehat. Tapi kalau orang mengalami tekanan hidup, pergumulan hidup, dia cepat marah, sedikit-sedikit dia marah, ada tekanan dalam batinnya, maka kemudian dia mengalami keadaan yang sangat sulit, lalu kemudian dia menjadi cepat tua. Bukan umur, tetapi penampakan secara fisik. Jadi kita sering lihat bahwa kalau orang sedang mengalami tekanan, pergumulan, maka dia akan penampakan secara fisik juga pastinya akan berubah. Ada orang yang kemudian badannya itu semakin kurus, tapi ada orang kemudian badannya itu terus bertambah lebih cepat dari keadaan normal yang sesungguhnya. Jadi ada perubahan. Jadi kita selalu lihat seperti itu. Ada yang dia cepat sekali menurun, tapi ada juga yang cepat sekali naik. Itu selalu perhatikan, pasti ini pengaruh hormon ini. Beta endorfin sedang bekerja dalam hidup dia tiap-tiap hari. Secara sosial, mereka teliti secara sosial, orang yang bersukacita, dia memberikan dampak yang positif untuk lingkungannya. Kita kenal bahwa dalam satu teori mereka temukan ada 4 temperamen. Temperamen yang sangat berperan dalam keadaan ini adalah temperamen sanguinis. Orang yang selalu bersemangat, selalu girang, kehadiran dia di mana-mana, orang sedang bergumul, sedang susah, orang sedang berduka, dia hadir, kemudian dia buat suasana jadi ramai, orang bisa tertawa walaupun si sanguin ini sedang ada dalam pergumulan, tetapi dia bisa menciptakan suasana itu, lalu semua orang menjadi senang dengan keadaan itu. Secara sosial. Karena itu
kita perhatikan bahwa dunia sedang meneliti mengapa harus bersukacita. Tetapi bagi orang Kristen, kenapa dia harus bersukacita dalam semua keadaan, dalam semua situasi? Maka kita menemukan bahwa Alkitab katakan bahwa karena kita sudah diselamatkan. Kalau kita lihat dalam ayat yang kelima dalam kalimat terakhir, dia katakan Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Ada keselamatan yang Tuhan beri, penebusan anugerah Tuhan yang Tuhan karuniakan, lalu sekarang Tuhan sudah dekat. Rasul Paulus sedang berada dalam penjara, dalam keadaan yang dijaga oleh para pengawal, mengalami tekanan karena dia tidak melakukan kejahatan, tetapi dia harus dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi dalam keadaan yang seperti itu pun, dia katakan bersukacita, bersukacita. Keselamatan itu, dan Tuhan sudah dekat. Maka sukacita ini dalam masa sekarang ini tidak bisa dihambat oleh apapun juga. Kita temukan bahwa dunia dalam semua agama sedang berbicara tentang keselamatan pada akhirnya. Semua sedang berlomba-lomba berbuat baik, melakukan amal supaya kiranya berkenan kepada Tuhan, lalu pada akhirnya dia bisa masuk surga. Tapi Alkitab katakan bahwa kita sudah ditebus dengan darah Yesus, darah anak domba Allah yang telah disembelih di atas salib itu. Sekarang keselamatan ini sudah menjadi bagian kita dan Tuhan sudah dekat. Maka apa yang harus membuat orang Kristen bersedih? Orang Kristen menjadi murung dengan keadaan ini. Tidak ada alasan selain dia bersukacita karena keselamatan yang sudah Tuhan beri itu dan waktu Tuhan yang sudah dekat itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia katakan di sini ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Senantiasa artinya pada segala waktu. Sekarang bersukacita, tetapi pada segala waktu. Waktu yang pendek, waktu yang singkat, waktu menjelang kedatangan Tuhan, harus selalu bersukacita, bergembira menantikan datangnya Tuhan. Kalau kita lihat bahwa Alkitab berbicara tentang gereja, dia gunakan beberapa istilah. Ada bangunan Allah, kawanan domba milik Allah. Tetapi satu istilah yang sangat baik sekali yang dia pakai ialah mempelai wanita atau mempelai perempuan. Gereja adalah mempelai wanita, mempelai perempuan yang sedang menantikan datangnya mempelai laki-laki untuk menjemput mempelai wanita masuk dalam pesta pernikahan perjamuan dengan anak domba Allah yang kudus. Kalau gereja sedang menantikan datangnya mempelai laki-laki, mempelai wanita menantikan datangnya mempelai laki-laki, maka pasti sang mempelai perempuan akan bersukacita. Dia akan bergembira, dia akan sangat senang sekali. Waktu kedatangan mempelai laki-laki itu sudah singkat, sudah dekat. Dia akan lebih mempersiapkan diri, dia akan bersenang-senang dalam waktu itu dan membuat dia sangat bersukacita. Orang Kristen, kita dalam masa sekarang tidak punya alasan lain selain kita bersukacita, bergembira dengan keadaan ini. Hari-hari ini kita sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang sangat hebat di tengah-tengah bangsa kita. Gereja-gereja Tuhan mengalami pergumulan-pergumulan. Orang-orang Kristen, keluarga-keluarga Kristen mengalami pergumulan akibat dampak dari virus corona. Tapi apakah situasi keadaan secara lahiriah, situasi kondisi ini harus merampas sukacita orang Kristen? Apakah keadaan-keadaan ini harus merampas bagian sukacita yang kita sedang menunjukkan atau sedang mengarahkan kepada datangnya mempelai laki-laki untuk menjemput kita? Apakah keadaan pergumulan keadaan sekarang, keadaan hari-hari ini membuat kita tidak lagi bisa bersukacita? Kita harus kembali lihat keselamatan yang Tuhan karuniakan itu. Itu bagian yang paling besar, yang melebihi segala-galanya. Kalau orang dunia memang terus memikirkan keadaan di sini dan ke sini, apa yang sedang dia alami hari ini
ini yang terus dia pikirkan, dia gumulkan hari-hari ini. Tetapi dia lupa bahwa perjalanan hidup orang Kristen seperti seorang musafir yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan puncaknya, terminalnya itu adalah sorga itu sendiri. Dan kalau ayat ini katakan, ayat 5 katakan Tuhan sudah dekat, artinya perjalanan orang Kristen sebagai musafir dalam dunia ini itu sudah dekat, sudah hampir berakhir. Maka sekarang ialah bersukacita, bersukacita, bersukacita. Coba lihat di samping kiri kanan, lihat wajahnya, ada sukacita enggak? Oh, terhalang oleh pesulit. Adakah pergumulan yang begitu berat, tantangan hidup yang begitu berat, yang kemudian menghambat sukacita itu? Harus tergambar di sana. Ingat, secara medis, jasmani itu menyegarkan tubuh kita. Kemudian secara sosial itu dampak positif untuk orang sekitar kita, juga akan ikut senang, bersukacita dengan keadaan itu. Kalau kita hadir di satu tempat, muka kita murung terus, tentunya lingkungan orang sekitar kita juga tidak nyaman dengan keadaan itu. Karena itu kita harus bersukacita. Tidak ada alasan untuk tidak bersukacita, karena Tuhan telah menyelamatkan kita dan Tuhan sudah dekat. Yang ketiga, yang terakhir dalam teks ini. Yang ketiga, bagaimana untuk bersukacita. Tadi saya katakan di awal bahwa ini satu aspek dari buah roh 9. Ada 9 aspek, satu buah roh, dan isinya ada 9 aspek. Salah satu aspeknya adalah bersukacita. Dan kalau berbicara tentang buah, kita berbicara tentang satu pohon yang sudah cukup usia untuk menghasilkan buah. Tidak orang tanam 1 hari, 1 bulan, lalu kemudian dihasilkan buah. Biasanya itu dia sampai cukup usia, atau istilah yang sering kali dipakai itu adalah dewasa secara rohani. Buah roh itu menggambarkan kedewasaan secara rohani. Yang tadi saya katakan itu menggambarkan kualitas hidup orang Kristen, menggambarkan kualitas gereja Tuhan. Dia bisa hasilkan buah. Tetapi bagaimana bisa menghasilkan buah? Maka dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, mari kita lihat ayat itu. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Kita lihat di ayat yang ke-4. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi bagaimana supaya bisa berbuah? Tinggal di dalam Tuhan. Tanda orang tinggal dalam Tuhan ialah menuruti perintah-perintah Tuhan di ayat 10. Harus menuruti perintah-perintah Tuhan. Tinggal dalam Tuhan. Dalam satu rumah di mana Allah menjadi kepala dalam rumah itu, semua anggota dalam rumah itu harus menuruti perintah kehendak dari Tuhan yang mempunyai rumah itu. Maka bagaimana tinggal dalam Tuhan ialah menuruti perintah Tuhan, kehendak Tuhan, maka kemudian akan menghasilkan buah roh, yaitu sukacita itu sendiri. Jadi orang tidak bisa merekayasa sukacitanya dengan keadaan-keadaan secara lahiriah atau situasional yang sifatnya sementara. Tetapi sukacita ini berbicara tentang Roh Allah yang kudus yang bekerja dalam hatinya, yang terus menghasilkan buah roh berlimpah-limpah, dan sukacita itu ada di sana. Dia harus tinggal di dalam Tuhan. Jadi kalau sekarang harus bersukacita, keadaan saya tidak baik, situasi saya tidak baik, tapi sekarang saya harus bersukacita karena saya tinggal dalam Tuhan, harus tinggal dalam Tuhan. Artinya ialah taat dan ikuti perintah Tuhan dulu.
kita akan mengalami sukacita kalau kita mulai dengan taat ikuti perintah Tuhan. Ada banyak cara, jalan, orang coba cari solusi jalan keluar menurut pikiran, menurut kehendaknya sendiri. Saat ini sepertinya nampaknya dia dapat jalan keluar, tapi nanti di depannya dia alami tantangan yang lebih hebat, lebih besar lagi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi bagaimana kita bisa bersukacita? Tinggal di dalam Tuhan, turuti perintah Tuhan, bergaul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka kemudian dia akan alami sukacita Tuhan yang besar. Coba Bapak Ibu bisa lihat orang mengalami pergumulan, ada pergumulan, tantangan, lalu tiap hari dia duduk bersekutu di hadapan Tuhan. Dia akan bangun dengan kekuatan yang baru, dia akan bangkit dengan semangat yang baru, dia akan bangkit dengan satu optimis terhadap hari-hari yang dia lewati, terhadap pergumulan yang sedang dia alami. Dia akan optimis bahwa Tuhan akan bawa dia keluar melewati dari tantangan pergumulan yang ada saat ini. Dan ini sifatnya kekal. Sukacita dunia sifatnya sementara, situasional. Orang bisa meneduhkan diri di satu tempat yang ramai, tapi itu sifatnya sementara. Bahkan kadang-kadang orang tidak mengalami sukacita, tidak mengalami ketenangan, tidak mengalami damai sejahtera di tengah-tengah keramaian. Tetapi tempat yang sepi, seperti Paulus yang sedang terpenjara sekalipun, tinggal dalam Tuhan, bergaul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, taat pada perintah Tuhan, maka dia dapat menghibur semua orang. Bersukacitalah, bersukacitalah. Sampai kemudian dia dieksekusi mati. Bersukacitalah, bersukacitalah. Bagi kita ialah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini harus ada dalam hidup kita karena ini ciri khas orang Kristen yang juga menunjukkan kualitas kekristenan itu, menampakkan kedewasaan secara rohani, menghasilkan buah roh, salah satu aspeknya sukacita. Jadi buah itu tadi saya katakan buah itu ada kalau pohon itu sudah cukup umur atau orang yang sudah mengalami kedewasaan secara rohani, maka kemudian ada buah roh di sana dan salah satu aspek dari buah roh ialah sukacita. Ciri dan kualitas itu harus tetap ada pada kita supaya hidup kita jadi berkat bagi orang lain, bukan dengan segala apa yang kita miliki, tetapi dengan sukacita yang mengalir keluar dari diri kita, yang dapat menghibur orang lain, menguatkan orang lain, dan kemudian memotivasi orang lain terus bergiat dalam Tuhan. Amin.